Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep olahan tahu isi yang enak. Ini tuh cocok sekali buat kalian jadikan ide jualan atau untuk ide gorengan. Pas lagi santai di rumah juga boleh. Dan di sini aku akan bagikan varian rasa yang pastinya tuh bikin kalian ketagihan ya. Dan untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya teman-teman. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah menyediakan tahu pong seperti ini. Ini lebih praktis ya daripada harus goreng sendiri. Kemudian untuk sayuran atau isiannya di sini ada toge, kemudian ada bihun, terus ini ada wortel, kemudian ada kubis. Ini togenya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, dan ini untuk bumbu halusnya. Terus untuk ini tepungnya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di sana. Kemudian di sini aku udah siapkan wajan, kemudian tambahkan dikit minyak goreng. Aku akan tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putihnya. Tumis sampai sedikit layu ya. Kalau udah layu seperti ini, kemudian aku akan masukkan wortel. Ini wortelnya tadi aku serut aja ya teman-teman biar lebih gampang. Nah, ini aku akan tumis terlebih dulu wortelnya karena wortelnya itu agak sedikit keras, jadi harus dimasukkan lebih awal ya teman-teman. Kemudian aku masukkan kubisnya. Lanjut aku masukkan juga bihun. Ini bihunnya tadi udah aku rebus jadi udah mateng ya. Kemudian aku tambahkan air secukupnya aja biar tidak terlalu kering ya teman-teman. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya. Di sini ada lada bubuk, kemudian ada garam dan kaldu jamur. Untuk takarannya kalian sesuaikan sendiri ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit aja kecap manis. Lalu aku masukkan togenya. Aduk-aduk. Ini aku akan masak sampai togenya itu agak sedikit layu aja ya, nggak usah terlalu empuk karena nanti masih mau digoreng ya. Dan terakhir ini aku masukkan daun bawang serta daun seledri, kemudian aduk-aduk. Koreksi rasa ya, kalau udah pas tinggal matikan api. Ini aku akan tunggu sampai sedikit dingin ya isiannya biar nanti tuh pas memasukkan ke dalam tahunya itu lebih gampang. Sambil menunggu sayurannya tuh dingin, ini aku akan bikin kulitnya ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan 8 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok makan tepung maizena, lalu ada baking powder, kemudian aku tambahkan juga kunyit bubuk, serta ini ada bumbu marinasi. Ini kalian bisa gunakan merek apa aja ya teman-teman, karena kalau menurutku kurang warnanya tuh kurang begitu kuning, jadi aku tambahkan lagi sedikit kunyit. Kemudian aku tambahkan juga lada bubuk, garam, serta kaldu jamur karena rasanya tuh masih kurang untuk ininya ya, bumbu marinasinya. Kemudian aku tambahkan air secukupnya. Untuk kulitnya ini kalian jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga ya teman-teman, yang sedang aja. Nah, kurang lebih segini aja udah pas ya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah pas, nggak encer, nggak cair ya. Lanjut, ini untuk tahunya aku akan gunting aja seperti ini ya teman-teman. Kasih lubang biar nanti tuh lebih gampang pas memasukkan sayurannya. Karena di sini aku bikinnya agak banyak, jadi aku sesuaikan aja ya porsinya. Kemudian tinggal masukkan sayuran yang udah aku bikin tadi. Kalian bisa gantikan untuk sayurannya itu, bisa gantikan isian daging atau mungkin sayuran lain juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Di video sebelumnya aku juga udah bagikan beberapa video untuk aneka tahu isinya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana aku bikinnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya teman-teman. Aku udah bagikan tipsnya di sana. Oke, ini aku akan masukkan sayurannya sampai penuh ya.
kurang lebih seperti ini. Ini kalau beli di luar itu isiannya tuh nggak sebegitu banyak teman-teman, paling cuma separuh aja. Nah jadinya seperti ini, dan ini untuk adonan kulitnya ya. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng untuk menggorengnya. Ini aku tambahkan agak banyakan ya untuk minyaknya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan tahu yang udah dibaluri dari adonan yang aku bikin tadi ya teman-teman. Ini kalian tunggu sampai bagian bawahnya itu kering, baru balik ya. Nah caranya itu seperti ini teman-teman, tinggal masukkan ke adonan, kalian bulirkan seperti ini. Nah setelah itu masukkan ke dalam wajan yang udah disiapkan minyak ya. Nah ini bagian bawahnya itu udah kering seperti ini ya teman-teman, jadi tinggal dibalik aja. Ini tuh merekat cepet banget ini tadi keringnya. Ini aku pisahin ya biar lebih cepet matang. Kalau nggak dipisahin gini nanti yang dempet itu nggak kering untuk kulitnya ya. Oke, sesekali kalian aduk, kalian bolak-balik ya teman-teman sampai di semua sisinya itu bener-bener kering. Kalau udah kering tinggal angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama, nanti takutnya kosong. Nah ini udah matang, tinggal angkat. Tadi masih ada sisa ya teman-teman, jadi aku habis ini mau goreng, tapi nggak aku videoinnya terlalu panjang nanti videonya. Oke, hasilnya seperti ini enak banget. Untuk kali ini aku bikinnya yang versi nggak pedes ya, jadi kalian kalau mau pedes tinggal kasih saus atau bisa lalap cabai hijau kayak gini tuh lebih mantep. Di sini aku udah sediakan 1 loncor daun bawang. Kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Biar ada rasa pedesnya, ini aku tambahkan 3 buah cabai rawit hijau. Kemudian aku tambahkan juga 2 rawit merah. Untuk kalian yang nggak suka pedas, untuk cabai-cabiannya kalian bisa skip aja ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan. Di sini aku gunakan Indomie goreng. Kemudian ini ada 8 buah tahu pong. Kemudian ini ada tambahan 1 sendok makan tepung maizena serta 1 butir telur ya. Lanjut, ini untuk tahunya aku akan belah menjadi 2 bagian, belah segitiga seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau gunakan tahu putih dan digoreng terlebih dulu juga boleh. Cuman di sini karena nggak mau ribet, aku belinya tahu pong aja ya biar lebih gampang dan lebih cepat. Kemudian karena aku mau bikin tahu wale, ini aku akan balik dan isian dari tahunya ini aku akan sisihkan ya, nanti akan aku jadikan satu dengan adonan minyak. Ulangi seperti ini ya sampai semuanya selesai. Di sini tadi aku gunakan 8 buah tahu pong. Kemudian aku akan siapkan air, ini aku akan rebus dulu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian aku akan rebus mie instannya. Untuk mie instannya kalian sesuaikan selera aja ya, mau merek apa, mie goreng atau mie kuah juga boleh. Ini aku masak sampai matang aja, jangan terlalu matang ya, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian ini aku akan gunting biar nanti tuh tidak terlalu panjang pas dimasukkan ke tahunya. Kemudian masukkan seasoningnya. Ini semuanya aku masukkan ya. Ini aku tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan cabai-cabeannya.
Untuk daun bawangnya juga masukkan. Aduk-aduk ya teman-teman biar tercampur merata. Kemudian aku masukkan 1 butir telur. Kalau kalian mau ditambahkan juga boleh ya telurnya. Cuma ini satu aja udah bisa merekatkan adonan ini ya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian aku masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk lagi sampai tepungnya nggak kelihatan ya. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan isian dari tahu pong tadi. Aduk-aduk ya biar ini juga ada rasa asin-asin ya. Oke, setelah seperti ini semua perbumbuannya udah tercampur merata. Sekarang tinggal kita masukkan, ini adalah tahu pong yang udah aku potong dan udah aku ambil isiannya tadi ya teman-teman. Kemudian ini aku akan gunakan sarung tangan biar tidak kepedesan nanti. Terus ini aku tahunya udah aku balik seperti ini, tinggal masukkan adonan yang udah dibikin tadi, dikira-kira aja ya sampai penuh seperti ini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk lagi ya biar semua perbumbuannya itu meresap. Terus ambil seperti tadi, jangan terlalu penuh ya, ini kira-kira setara aja dengan tahunya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, 8 buah tahu pong. Ini satu indomie udah cukup pas tadi hasilnya. Kemudian ini aku akan kukus kira-kira 10-15 menit. Ini fungsinya biar antara tahunya dan adonan tadi itu merekat ya, jadi nanti pas digoreng itu tidak terpisah antara mie instannya dan tahunya. Nah ini udah mateng, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku siapkan minyak untuk menggoreng. Tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas, baru kalian masukkan tahu yang udah dikukus tadi ya teman-teman. Ini usahakan bagian yang ada isiannya itu ditaruh di atas seperti ini ya, jangan dibalik. Nanti tunggu sampai yang bagian bawah kering baru kalian balik ya. Ini aku masukkan separuh dulu ya, kayaknya tuh nggak muat kalau semuanya. Oke, masak sebentar dulu. Nah ini setelah udah agak kering kayak gini, tinggal dibalik aja, balik seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah mateng seperti ini, jangan terlalu lama nanti itu gosong. Kalau udah seperti ini kalian tinggal angkat dan tiriskan ya. Ini tuh hasilnya cantik banget. Buat kalian yang mau mie-nya itu lebih kering lagi, tinggal kalian masak sebentar lagi ya. Cuman aku lebih suka tekstur mie-nya itu masih agak sedikit empuk seperti ini teman-teman, karena kulit dari tahunya itu udah crispy, jadi nggak perlu untuk mie-nya itu terlalu crispy juga. Nah tadi masih ada sisa separuh, jadi tinggal aku goreng aja ya. Caranya juga sama seperti tadi, bagian yang ada minyak taruh di atas. Tunggu sampai bagian bawahnya kering baru dibalik ya teman-teman. Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tahu wale Indomie pun siap untuk disajikan ya. Ini tidak lupa juga aku tambahkan cabai rawit hijau.
Untuk langkah pertama aku akan rebus daging ayamnya. Ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman, karena menurutku kalau bagian dada itu lebih enak. Kemudian aku tambahkan garam biar nanti ada sedikit asin. Nah, setelah matang seperti ini aku akan angkat dan tunggu sampai dingin, baru nanti aku akan suwir-suwir ya. Sambil menunggu ayamnya dingin, ini aku akan persiapkan untuk bumbu lainnya. Ini untuk tambahan, aku tambahkan daun bawang serta daun seledri. Untuk kalian yang nggak suka bisa di skip ya teman-teman, atau bisa juga kalian gunakan daun kemangi juga boleh. Nah, ini aku pisahkan antara bagian yang putih serta bagian daunnya. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman, dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman, dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada tahu pong, kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, serta cabai rawit, serta lengkuas dan jahe. Ada daun jeruk, serai, dan ini juga ayam yang udah aku suwir tadi ya teman-teman, serta daun bawang dan daun seledri. Dan ini untuk kulitnya aku gunakan tepung terigu sama tepung tapioka. Lanjut, aku akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai rawit serta cabai keriting, bawang putih, bawang merah, jahe serta lengkuas. Ini aku chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Nah, untuk bumbunya aku akan tumis sampai matang ya, biar nanti itu tidak langu. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, serta gula biar tidak terlalu pedas. Tapi kalau kalian mau yang super pedas, untuk gulanya di skip aja ya. Aku tambahkan daun jeruk serta serai biar aromanya itu tambah enak. Ini aku tunggu sampai sambalnya itu matang dan agak gelap ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit lada bubuk. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan daging ayam yang udah aku suwir tadi, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa dicicipi ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, ini lanjut aku akan tambahkan batang daun bawang dan daun seledrinya, karena nanti matangnya agak lamaan, jadi aku masukkan di awal ya. Setelah itu aduk-aduk. Kalau sekiranya udah matang, kemudian terakhir aku akan masukkan daun bawang dan daun seledrinya, kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu matikan api, tunggu sampai dingin ya. Sambil menunggu daging ayamnya itu dingin, aku akan bikin adonan kulitnya. Ini ada tepung terigu, tepung tapioka, kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, serta soda kue. Nah, ini ada tambahan lagi, aku tambahkan kunyit bubuk ya, nanti biar warnanya itu agak lebih cantik ya, nggak pucat. Kemudian aku tambahkan air sedikit demi sedikit. Oh ya, pas menambahkan airnya jangan langsung banyak ya teman-teman, takutnya nanti terlalu encer. Dan untuk adonannya ini agak sedikit kental ya, jangan terlalu encer. Aduk-aduk lagi. Jangan lupa tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Oke, kurang lebih seperti ini udah agak kental ya teman-teman, dan warnanya juga nggak begitu putih kayak tadi. Di sini aku udah sediakan tahu pong, kemudian aku akan lubangi menggunakan gunting seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak ada tahu pong, kalian bisa gunakan tahu putih dan harus digoreng terlebih dulu ya.
Oke, ini ulangi sampai semuanya selesai. Nah, di sini aku menggunakan sarung tangan ya teman-teman, biar nggak kepedesan. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja seperti ini. Untuk tahunya tadi aku gunakan sekitar 10, karena ini tahu pongnya lumayan gede ya teman-teman. Nah, setelah seperti itu ulangi sampai semuanya selesai ya. Hati-hati karena ini tadi menggunakan cabai, jadi kalau kalian nggak menggunakan sarung tangan pasti takutnya tangan kalian tuh kepedesan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah selesai, aku masukkan semua daging ayamnya. Dan ini tadi untuk adonan kulitnya, nanti tinggal dicelupkan aja ya. Lanjut, ini aku akan siapkan panci, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyaknya tuh benar-benar panas ya. Dan untuk tahunya tadi kalian celupkan saja ke adonan yang udah kita bikin tadi ya. Usahakan semuanya bagian sisinya itu kecelup merata. Nah, setelah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar bagian bawahnya itu nggak gosong. Ini harus rajin dibolak-balik kayak gini. Nah, sekiranya seperti ini ya teman-teman, kalian angkat dan tiriskan. Karena tadi masih ada sisa, jadi lanjut aku goreng untuk selanjutnya ya. Dan caranya juga sama seperti tadi. Kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Itu untuk kulitnya tuh crispy dan renyah, dan ini tuh bisa tahan sampai berjam-jam ya. Ini tidak afdol kalau nggak dikasih cabai rawit hijau. Buat kalian penyuka pedas pasti nggak lupa resep ini ya. Nah, sekarang aku akan coba gimana rasanya. Ini untuk bagian dalamnya itu penuh daging ayamnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba dulu. Dan rasanya tuh enak, ada pedas, gurih. Untuk kulitnya tuh bener-bener gurih dan kerasa banget aroma renyahnya.